Puji Tuhan, haleluya bagi kita semua. Oleh kemurahan Tuhan dapat lagi kita bertemu dengan satu perenungan firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini dengan Mazmur pasal 25 di dalam judulnya dua permohonan ampun dosa serta perlindungan. Yang akan saya bacakan adalah ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ini ada sampai 22 ayat. Tetapi dari 22 ayat ini saya akan membagi tiga hal saja di sana. Dalam pasal 25 ini, Daud adalah seorang pribadi yang tidak lepas dari berbuat salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah Daud memohon kepada Tuhan untuk pengampunan dosa dan memohon juga perlindungan daripada Tuhan dalam kehidupannya. Kita juga sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentu kita juga tidak luput dari berbuat dosa. Sebagai manusia, kita juga ingin datang kepada Tuhan, memohon ampun dosa, serta agar setiap hidup kita dapat perlindungan daripada Tuhan. Apalagi di masa sekarang, masa pandemi COVID-19, hampir mungkin setiap hari kita berdoa atau kemanapun kita melangkah, selalu kita memohon satu kata, Tuhan lindungi kami. Dalam perjalanan pun selalu. Ternyata di dalam Alkitab, sudah tertulis di sana bahwa hanya perlindungan yang datang dari Tuhan membawa kita kepada jalan kebenaran. Nah, Daud pernah merasa seperti itu. Di tengah-tengah dia sebagai seorang yang pernah berbuat dosa, dan dia mohon ampun dan juga sekaligus minta perlindungan Tuhan. Nah, dari hal ini saya mengambil tiga hal kita lihat dalam doa kita memohon kepada Tuhan dalam pengampunan serta perlindungan dari Tuhan. Yang pertama, yaitu dengan Tuhan, agar Tuhan memberikan jalan-jalannya kepada kita. Seperti apa yang dikatakan di ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, di dalam jalan Tuhanlah kita bisa mendapatkan satu perlindungan dan juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan dapat memberikan jalannya dan serta mengampuni kita. Seperti apa yang dituliskan di dalam Roma pasal 4 ayat 7. Berbahagialah orang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Satu kebahagiaan ya bagi kita oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah pernah berkorban di bukit Golgota di kayu salib untuk mengampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kita. Dan dikatakan dalam Roma ini kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena diampuni pelanggaran kita, tidak ada kita yang luput dari segala dosa, dan juga ditutupi segala dosa-dosa kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika pun dikatakan di sana pasal 5 ayat yang ke-8, yang firman Allah berkata di sana, saya akan bacakan 1 Tesalonika pasal 5, 8, 9. Tetapi kita, jadi kita umat Tuhan yang adalah orang-orang siang, ada artinya orang-orang yang di dalam terang Tuhan, baiklah kita sadar. Jadi perlu kita kesadaran agar kita di sini katakan berbaju jerahkan iman dan kasih. Jadi iman dan kasih itu dikatakan sana kita pakaikan ya, dan berkotopongkan pengharapan. Jadi pengharapan kita taruh di atas kehidupan kita, yaitu pengharapan keselamatan. Jadi keselamatan yang dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama selain nama Yesus yang membawa keselamatan. Lalu di ayat 9, pada hakikatnya itu yang Tuhan beri. Sehingga di ayat 9 kalau kita simak di sana, karena kenapa kita perlu kita sadar kita berbaju jerahkan iman dan kasih, kita menjadi orang-orang terang, karena pada hakikatnya di ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita, dikatakan sana, untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi
pada mulanya memang Yesus itu dikatakan adalah dia memberikan kita keselamatan, bukan murka. Itulah kasih Tuhan itu. Itulah satu kebaikan Tuhan. Karena itulah maka kita perlu menjadi orang-orang terang. Sebab Yesus adalah terang dunia. Dan lalu dikatakan, itu poin pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam kita memohon ampun dosa dan perlindungan Tuhan. Lalu yang kedua, kita sadar dosa kita itu tidak ada karena kebaikan kita. Diampuni bukan karena amal budi kita. Tetapi dosa kita diampuni adalah karena kasih setia Tuhan. Itulah kasih setia. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Dia tunjukkan. Jadi banyak orang mengalami kesesatan di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan itu baik. Selalu tunjukkan. Bagaimana cara menunjukkan itu? Firman. Kasih kepada orang yang berjalan dalam kesesatan supaya tidak di dalam kesesatan. Sebab apa? Jalan Tuhan adalah jalan yang penuh kasih setia dan kebenaran. Bagi asal kita berpegang pada perjanjian Tuhan dan peringatan-peringatan. Jadi ada warning, ada peringatan Tuhan, ada nasihat Tuhan, dan juga ada kasih setia bagi orang yang mau berpegang. Jadi artinya tidak dipaksa. Selama kita berpegang pada perjanjian Tuhan dan mau mengikuti perintah-perintahnya, peringatan-peringatannya, maka kita akan melihat kasih setia Tuhan itu. Seperti apa dikatakan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 10, berkata demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku. Jadi bagi yang mengasihi Tuhan, itu kasih agape, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi selain kita mengasihi Tuhan, kita pegang perintah, kita lakukan perintah Tuhan. Jadi guna apa kita katakan mengasihi Tuhan tapi tidak mau melakukan firman? Atau kita melakukan firman, kita pilah-pilah, yang ini kita lakukan, yang ini enggak. Nah, jadi semua kita kaji dengan logika. Tetapi harusnya kita melakukan seperti kasih agape itu tanpa pamrih, tanpa batas akan firman-Nya. Sehingga itu dikatakan Allah menunjukkan, tetap kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya, anugerahnya, kemurahannya, belas kasihannya. Kepada siapakah itu diberi? Kepada orang yang mengasihi Tuhan Yesus serta berpegang. Jadi peganglah firman Tuhan. Kemanapun, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, pegang firman Tuhan. Ya. Jadi bukan tidak boleh kita berpegang kata orang, tapi lebih lagi pegang kata firman. Karena firman itu, kata Yohanes 1 ayat 1, adalah Yesus sendiri. Nah, itu yang dikatakan bahwa dosa kita diampuni karena kasih setia Tuhan. Salah satu kita lihat kasih setia Tuhan itu bagi orang mengasihi akan Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, perlindungan hanya dari Tuhan agar kita tidak mendapat malu. Tuhan melindungi, itu yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan dalam doanya. Agar dia dilindungi, kan dia tahu banyak musuh-musuhnya. Dia dilindungi. Tetapi dia juga memohon supaya Tuhan melindungi dia dan dia tidak mendapat malu. Begitu juga kita. Ya, begitu juga kita selalu mohon perlindungan Tuhan. Supaya dikatakan sana agar kita dalam perlindungannya tidak dipermalukan. Ada firman Allah berkata, yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Nah, dikatakan dalam Ulangan 33 ayat 27, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu dan ada lengan-lengan yang kekal, yang mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahlah. Dengan kata lain, Ulangan 33:27, Allah yang abadi, yang kekal adalah tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan kita di bumi ini dalam mengarungi kehidupan ini, satu-satunya adalah naungan kuasa Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Amsal 14:32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Orang fasik itu adalah orang yang tidak ada takutnya sama Tuhan, yang tidak mau menghormati Tuhan, yang mengabaikan kebenaran. Itu orang fasik. Nah, itu dikatakan akan dirobohkan karena kejahatannya.
Jadi kejahatan terus yang dilakukan. Tidak ada satu hal-hal kebenaran dilakukan. Tetapi, ada tetapinya. Orang benar mendapat perlindungan karena ketulusan. Jadi ketulusan itu perlu, Bapak Ibu Saudara. Ketulusan melakukan firman, ketulusan mengasihi orang lain, ketulusan mengikut Tuhan, ketulusan melayani, ketulusan berbuat sesuatu. Nah, jadi tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, ya. Jadi kalau yang tidak tulus itu pura-pura, ya, pura-pura. Nah, sebagus-bagusnya kita menutupi kepura-puraan, cepat atau lambat akan terbongkar sendiri, ya. Tetapi kalau tulus, sejauh manapun kehidupan kita, kalau dasar hatinya tulus kepada Tuhan, tulus melakukan yang baik, tulus melakukan yang benar, tulus berbagi, tulus berbuat sesuatu, nah itu kemurnian, itu kesucian. Nah, dikatakan sini orang benar. Jadi orang benar itu hidup karena iman. Orang yang bergantung kepada iman atau membersandarkan hidup kepada Tuhan akan mendapat perlindungan karena ketulusan. Jadi dan tutupnya dalam renungan ini bahwa ketulusan itu sangat dibutuhkan untuk mendapat perlindungan. Jadi tuluslah Bapak Ibu Saudara, supaya disitulah kita mendapat perlindungan. Ketulusan itu, itulah yang dirindukan Tuhan dalam melakukan apa-apa. Sepanjang hari ini, kiranya hati kita tulus semua melakukan apa saja yang kita boleh kerjakan. Baik kepada Tuhan, baik juga kepada sesama. Maka kita akan melihat perlindungan yang kekal, yang daripada Tuhan Yesus akan terus menyertai kita. Puji Tuhan, inilah satu perenungan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh lebih dalam, agar hari ini seperti doanya Daud, demikianlah doa kita. Permohonan ampun dosa dari segala kekurangan kelemahan kita, dan mohon perlindungan. Dan perlindungan itu datang dari Tuhan sepanjang kita memiliki ketulusan kepada Yesus dan kepada firman-Nya. Inilah doa kita, inilah doa kami, dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Sepanjang hari ini, kemurahan, kasih setia Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Amin.